nanti dibukakan juga nih sama mereka, Ya. sama Komisi Informasi Pusat. Seperti itu. Jangan-jangan ini ya Pak? Ya. Kata kunci sedikit saya bocorin, saya spill dikit ya. Yang dikumpulkan pada tiap tahun itu adalah hanya satu satu legalisasi ijazah oleh yang bersangkutan. Ya, jadi harusnya apa yang diberikan kepada KPU dan juga yang kemudian diserahkan oleh yang bersangkutan, dalam hal ini ada Joko Widodo atau timnya, tim Jakarta waktu itu adalah harus sama dengan apa yang ada. Alhamdulillah ya, kami tidak hanya manut gitu saja, kita juga punya cara-cara untuk mengetahui apa yang ada, dan kalau satu ternyata berbeda dengan yang ada, yang kami punya rumusnya, itu tentu sudah ada hal yang aneh. Saya sangat tersenyum melihat ini. Ya. Majuan, agak majuan. Oh, agak majuan. Oh, ini jangan. Oh, kalau ini nggak akan dilihat kalau ini. Ini melanjutkan permohonan informasi jajah yang tanggal 2 Oktober lalu sudah diberikan ya. Tapi saat itu kan yang diberikan baru tahun fotokopi ijazah terlegalisir tahun 2019 beserta keterangan verifikasi validasinya. Namun kali ini karena saya minta waktu itu ada 3 dokumen, yang saat itu juga yang belum dikasih adalah fotokopi terlegalisir tahun 2014 beserta dokumen klarifikasinya. Namun saat ini sudah diberikan oleh pihak KPU. Cuman sayangnya memang masih untuk dokumen verifikasi klarifikasinya belum diberikan, lagi dicari juga ya. Salinan ijazahnya sudah diberi seperti itu, dan karena memang tujuannya memverifikasi dan validasi, ya saya masih berharap KPU memberikan dokumen tersebut supaya masyarakat bisa melihat bahwa memang tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan KPU pada saat itu sudah dipenuhi semuanya. Seperti itu. Jadi apa yang sudah diberikan hari ini, Bang? Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir, ini fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019. Ternyata 2014 itu semua masih manual. Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU, dan KPU memfotokopinya. Inilah yang dikasih ke saya. Ya, perlihatkan Bang. Oke. Boleh diangkat Bang? Dilepas dari itunya. Oke. Nah, sebenarnya naikin ke atas sedikit. agak Ya, gitu. Naikin Bang. Lagi Bang, naikin Bang. Lagi Bang, dikit. Nah, munduran dikit. Coba ke kanan Bang. Kanan Bang. Itu ada yang ditutupin kayaknya ya Bang ya? sama masih. Jadi yang beda itu adalah legalisirnya. Pejabat legalisir yang merah ini. Nah, jadi memang dari yang kita kumpulkan dari 2019, 2014, 2012 di DKI dan 2010 di Solo, itu ijazahnya sama semua. Ya. Yang 2005 kita lagi minta ya, tim kita di sana Solo, dan yang beda itu cuma legalisirnya, pejabat legalisirnya, karena memang tahunnya berbeda. Seperti itu. Bang, dengan tanda tangan rektor yang ditutup itu bisa mempengaruhi nggak Bang? Sebenarnya saya lagi seharusnya kan sama seperti yang lalu-lalu, ini harus ada uji konsekuensi. Kenapa ini ada item ini? Tetap ini ada 9 item yang ditutup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini jadi berapa ya? 8 tadi. Jadi 8 ya. Kayaknya beda-beda memang ya. Ini ada 8 yang dihitung, seharusnya sesuai dengan peraturan dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. 8 item ini harus ada uji konsekuensinya. Mengapa ditutup?
Apa konsekuensinya ke publik jika dibuka? Apa konsekuensinya ke penerima jika dibuka? Pemilik jika dibuka? Dan yang paling penting adalah tidak boleh selamanya dirahasiakan. Harus ada masa waktunya. Misalnya ini kalau kita baca di peraturan keputusan KPU yang nomor 731 lalu, itu dirahasiakan selama 5 tahun ini. Seharusnya seperti itu. Kalaupun memang kita pakai uji konsekuensi keputusan KPU 731 5 tahun, berarti 2014 ke 2019. Kalau ini 2014 berarti 2019 sudah harus bisa dibukakan seharusnya. Kalau mereka mengacu pada uji konsekuensi KPU yang nomor 731 yang dicabut itu, yang viral itu, seperti itu. Kalau dengan diterimanya jasa premier ini gugatan di KPI gimana? Dikip ya, Dikip ya. Jadi itu hal yang berbeda ya. Kalau ini kan kopinya kopi. Kalau yang dikip itu dokumen aslinya, asli primernya ya, asli fotokopinya. Harusnya yang ada di kita data primernya. Karena apa? Seharusnya kita akan melihat aslinya. Misalnya tidak melihat bagaimana proses fotokopi ini, sehingga saya tidak bisa memverifikasi. Artinya saya percaya saja bahwa inilah hasil fotokopi yang ada. Kalau di Andri itu ada prosedur. Kalau kita memfotokopi, mau memfoto, itu mereka kasih fasilitas diri dan kita prosesnya benar dari salinan asli seperti itu. Dan juga dan perpustakaan itu punya dokumen yang itu kan di sini tidak melakukan fungsi autentifikasi. Makanya saya minta dokumen verifikasi dan klarifikasi. Kalau dari pejabat PPID sendiri mengatakan ini seperti apa, Pak? Apakah ini yang disahkan atau tadi di dalam pejabat? Kalau PPD ini kopi dari asli. Nah, kopi. Tegasnya UGM. 2014 diserahkan secara KPU, ya kan? Nah di fisiknya itulah yang disimpan mereka, lalu difotokopi, ini hasilnya, seperti itu. Ini nanti seperti ijazah di KPU DKI yang diserahkan ke Pak Suryo untuk jadi apa ijazahnya? Karena ini sebenarnya dalam rangka publik ya, jadi sebenarnya saya nggak berkuasa. Kan publik juga itu. Jadi memang ada putusan MK bahwa kalau sudah diserah di prosedur KIP, ya itu publik. Seperti itu. Jadi ini nanti belum tentu akan dijadikan untuk kamu baru seperti yang ijazah di DKI kemarin. Oh, sudah pasti jadi novum. Nah, tinggal beliau meminta dari saya saja ya. Semua pun publik di sini kalau mau minta ke saya bisa aja jadi novum. Seperti itu. Atau publik-publik sekarang juga bisa minta ke KPU. Ini sudah terbuka aksesnya. Jadi nggak perlu saya juga bisa. Misalnya Pak Rosuryo ingin minta lagi untuk diajukan pengadilan, ya bisa aja minta, tinggal berkirim ke PPID saja. Gampang kok sekarang, udah KPU sudah cukup, menurut saya sudah cukup bagus ya. Tinggal terbukti kemarin 2019 juga saya dengar banyak yang minta kok sejak itu. Jadi itu dilindungi oleh Undang-Undang 5. Namun caranya itu di Undang-Undang Keterbukaan Publik
nomor 14 tahun 2008. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita meminta dokumen ini kan untuk penelitian ya. Ya. Apakah nanti akan diuji salinan ini? Sebenarnya saya butuhnya itu memverifikasi dulu dari primernya. Saya butuhnya sebenarnya yang dari Andri. Cuman nanti ini jadi pendukung saya. Dari Andri itu nanti saya bisa kasih tunjuk itu. Mereka kan kasih aslinya, asli fotokopi itu tadi ya. Yang pertama, lalu saya nanti ada proses verifikasi bahwa itu device mereka yang foto, ya kan? Mereka juga yang fotokopi, nanti dikasih saya ada berita acaranya, seperti itu. Nanti akan diperbandingkan dengan dari Andri ya? Sudah pasti. Itu kan ada pejabat yang mengesahkan, apa nggak verifikasi langsung ke pejabat yang mengesahkan aja Pak? Saya kan tujuannya nggak sampai ke situ. Nah, jadi memang saya nggak sampai ke analisis isinya. Nggak ya. Penelitian saya hanya sampai pada ada atau tidak ijazahnya, fotokopi ijazahnya. Selama ini kan jadi permasalahan adalah fotokopi pun tidak ada. Sehingga yang pihak Roy Suryo itu, teman-teman Pak Roy Suryo Ceres termasuk beliau ini, itu selalu mempermasalahkan ijazah asli. Seakan-akan tidak ada yang setara dengan asli. Kalau ini kan setara dengan asli. Nah, kalau ijazah asli itu milik pribadi, tapi kalau yang setara dengan asli ini milik publik. Karena waktu pendaftaran itu sudah ada disetujuin bahwa ini siap dipublikasikan ke publik. Seperti itu. Artinya Bang, kualitas penerimaan sekarang di KPU dan Andri itu berbeda Bang? Selama kalau dia dokumen seperti ini, seharusnya kalau Andri yang megang, Andri itu kan ada melakukan verifikasi validasi, autentifikasi tadi ya. Tapi karena Andri kemarin memverifikasi belum menerima, berarti barang ini satu-satunya ada di KPU. Sebenarnya saat ini secara fakta bahwa KPU lah yang paling sah mempunyai ini. Seperti itu. Ya, Nah, Pak Roy akhirnya datang. akhirnya Siap. Mohon maaf. Oke. Harus mutar dulu. Iya. Kaos Alhamdulillah. spesial lagi itu kayaknya. Ya. Gak apa-apa. Udah terus Pak Penata. udah capek juga aku. Ya, tanggapannya ya alhamdulillah sekali lagi pertama-tama mohon maaf agak terlambat karena mampir ke tempat dulu. Tapi inilah yang kita tunggu. Jadi ini adalah salinan atau legislasi dari ijazah yang pernah digunakan oleh Jokowi, yang waktu itu kita minta ada 2 edisi, 2019 dan 2014. Dan hari ini kita dapat yang 2014. Nah, kenapa kami harus mengejar sampai ke detail ya? KPU ini kita kejar 2, 2014, 2019. KPU Solo itu juga kita kejar 2, 2005 sampai dengan 2010 ya. KPU DKI juga kita kejar 2012 karena antara masing-masing legislasinya, nah itu nanti yang akan kita cek ya gitu. Karena kita tahu Pak Bonatua, saya tahu rumusnya ya. Ini nanti benar atau tidak, asli atau tidak, dan apakah ada pengunduran, misalnya apakah yang digunakan di Solo itu adalah benar yang dulu digunakan di Solo gitu, atau sebenarnya yang dari Solo itu ada sesuatu yang tadinya dari tahun 2012 ditarik ke Solo. Nah, itu nanti akan ketahuan. Terus nanti Pak Bonatua pasti juga akan mengecek ya, kenapa ada perbedaan ya dalam melakukan yang namanya penutupan beberapa hal yang sangat krusial nih. Karena yang pertama itu kan, nah caranya kan menutupnya kan gini waktu itu. Diputihkan. Nah, diputihkan ya. Gitu. Kenapa sekarang beda dengan dulu? Tadi udah tanya saya. Nah, iya Ternyata sesuai dengan Perki ya, peraturan KI seperti ini, diblurkan. Kalau diblurkan nggak kayak gini. Ini namanya diabu-abukan. Diabu-abukan. Jadi itu ya teman-teman semua. Jadi alhamdulillah sekali lagi terima kasih untuk semua doanya, semua supportnya bahwa kita sudah terus melakukan, dan tinggal yang ada di Andri kemarin. Iya. Ya, yang masih terus bersidang, dan insya Allah ini akan terus dilakukan. Karena yang namanya ijazah itu sekali lagi itu tidak dikecualikan. Ijazah itu tidak masuk di dalam kecuali. Harusnya ijazah itu dibuka. Kalau KTP ya, baik ya, itu boleh dikecualikan. Karena KTP itu ada NIK ya. Nah, misalnya KTP kayak gini,
itu boleh dikecualikan. Nah, ini KTP ini. Ini misalnya kayak KTP. Nah, KTP itu boleh ya. Kalau ada nicknya. Karena ini tidak ada nicknya, ini namanya kaos tanda penduduk ya. Nah, itu nggak ada nicknya, boleh dibuka gitu. Tidak ada rahasianya ya. Nggak ada rahasianya. Ini juga nggak ada rahasianya. Itu kan posisinya ditutup ya tanda tangannya. Ya, Masih bisa diteliti itu. masih nggak apa-apa. Yang penting bukan soal apa detail ininya, tapi juga proporsinya. Nanti semua ini akan kita tempelkan ya, akan kita cek proporsinya, batas kanan, batas kiri, kemudian juga dimensinya sama enggak gitu ya. Dan kemudian setelah itu adalah masing-masing ini, apakah Pak Naim itu juga benar ya gitu pada saat itu, kemudian pengesah yang lain juga apakah sesuai dengan tahunnya gitu. Artinya pejabat yang menjadi pengesah itu akan didatangi. Oh, nggak usah. Kalau beliau sih nggak usah didatangi. Cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik. Ya, saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa. Ya, itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya toh, Mike? Kita lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Mike ya. Ada yang aneh. Ada yang aneh. Sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers ya. Iya, ada kopekannya. Ya. Ini nanti apakah saya biasanya akan digunakan untuk sudah digabungkan dengan kemarin ke Barreskrim biar Pasti. atau seperti apa? Pasti, Ya, pasti masuk. apalagi dengan saya punya sesuatu yang ini menjadi kunci ya. Ada sesuatu yang aneh yang ada di sini ya. Tapi nanti dulu Nanti dulu. Sabar. ya gitu Masih panjang episodenya. Bang. ya. Signifikan nggak anehnya? Sangat signifikan Sangat signifikan. anehnya Ternyata ya. Pak Roy bawa yang Bisa mengarah ke sana ya? Ya, bisa Bisa. mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Udah kata kuncinya itu. udah. Jadi 99,9% tetap palsu. Terima kasih, kita berikan support ya, aplaus kepada Pak Munatua ya. Pak Dr. Munatua. Ini Ya. kemenangan publik. Kita bersama. Kita bersama. Jadi mungkin menambahkan sedikit, Pak. Ya. Jadi pertanyaan tadi, apakah kita berhenti di sini? Tidak ya. Enggak. Ini kita harus bukakan ke KI. Iya. Nanti kita akan sidang di KI mempertanyakan ini, kenapa ditutup? Tanda tangan ini seharusnya nggak ada kerahasiaan. Tanggal lahir juga beliau, semua kita sudah tahu tanggal lahir. Tahu 21 Juni 61. Iya, sampai apa lah. Jadi Ada di sini, ada di KTP. Ada KTP. Ya, jadi kita akan tetap berjuang sesuai dengan Undang-Undang KIP. Memang KPU bisa saja menyembunyikan informasi yang ada di dokumen ini. Tapi itu akan kita challenge, diuji di Komisi Informasi Pusat, dalam hal ini pusat ya. Nah, bisa jadi nanti dibukakan juga nih sama mereka. Ya. Sama Komisi Informasi Pusat. Seperti itu. Jangan-jangan ini ya, Pak. Ya. Ini kapan? Kata kunci sedikit saya bocorin, saya spill dikit ya. Yang dikumpulkan pada tiap tahun itu adalah hanya satu satu legalisasi ijazah oleh yang bersangkutan ya. Jadi harusnya apa yang diberikan kepada KPU dan juga yang kemudian diserahkan oleh yang bersangkutan, dalam hal ini ada Joko Widodo atau timnya, tim Jakarta waktu itu, adalah harus sama dengan apa yang ada. Alhamdulillah ya, kami tidak hanya manut gitu saja, kita juga punya cara-cara untuk mengetahui apa yang ada, dan kalau satu ternyata berbeda dengan yang ada, yang kami punya rumus ya, itu tentu sudah ada hal yang aneh. Saya sangat tersenyum melihat ini ya. Ya. Oh, agak majuan. Oh, ini jangan ya. Oh, kalau ini nggak akan dilihat, kalau ini jangan. Ini kopekan nih ya. Ini adalah hasil dari BIN. Apa itu, Bang? Badan Intelijen Netizen. Iya. Nah, Ya, Sudah. Udah kan? Sudah clear. Udah clear ya? Tapi jangan difoto. Nggak usah. Wah, emangnya kita ini nggak difoto, di videoin. Pokoknya clue-nya sudah jelas lah. Clue-nya udah jelas. Clue-nya Oke. sudah jelas. Ini yang Oke ya, ditunggu-tunggu teman-teman. sebenarnya. Ya, Sudah terima kasih clear. sekali. Bentar lagi Jumatan kita. Ya, Jadi kan kita katanya sampai ketemu di persidangan, Pak. sampai ketemu di persidangan. Iya toh? Itu. Iya. Ya, bawa KTP masing-masing. Jadi ya, yang menarik lagi, Ya. ini ternyata 2014 itu apa? Manual semua. Oh, Ya. enggak di Upload. Enggak di-upload ya? Nggak di-upload. Nah, jadi ini nanti Ya hanya satu harusnya. Hanya Nggak satu. boleh beda. Hanya satu. Nggak boleh Masa kita beda. mencalonkan diri ngasih 2 ijazah? Enggak mungkin. Nggak mungkin. Enggak mungkin.
kopean lagi. Oke ya. Oke. Udah clear. Makasih. Clear. Terima kasih. Clear, beda. Salaman dulu. Keren keren Pak. Luar biasa. Ini luar biasa ini. Oh ya. Jangan nanti